Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan satu materi. Kira-kira apa sih penyebab diare pada bayi dan anak-anak? Karena penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang paling sering dialami oleh bayi atau anak kita. Sebelum memulainya, jangan lupa klik subscribe-nya dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain, terutama bagi Anda yang mungkin saja pertama kali menyimak materi-materi kami. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah rajin menyimak materi-materi kami. Mudah-mudahan materinya selalu bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kita mulai pembahasannya. Diare, ya khususnya pada anak, adalah perubahan frekuensi dan konsistensi feses. Jadi ada dua hal. Satu, frekuensi lebih dari 3 kali per 24 jam atau per hari. Yang kedua adalah perubahan konsistensi. Misalnya anaknya BAB-nya itu lembek, nah sekarang cair. Itu namanya perubahan konsistensi. Tetapi pada bayi-bayi yang ASI, khususnya di bawah usia 2 bulan, tentunya kita harus bijak dalam memakai definisi ini. Karena pada bayi ASI, khususnya di bawah usia 2 bulan, itu pupnya lebih sering. Bahkan bisa sampai 6-8 kali per 24 jam. Pada bayi atau anak yang mengalami diare tentunya akan mengalami yang namanya kehilangan cairan dan juga elektrolit. Dua hal inilah yang mengakibatkan tingkat kefatalan dari anak diare. Kalau misalnya anak terlalu banyak kehilangan cairan tanpa dibarengi dengan asupan atau cairan pengganti, maka anak akan jatuh pada dehidrasi yang cukup berat. Demikian juga dengan elektrolitnya. Maka diare ini dapat dikategorikan atau dimasukkan pada salah satu penyebab kematian anak yang paling tinggi. Apa sih penyebab diare pada bayi dan anak? Itu dikategorikan atas dua, ya. Yang pertama adalah infeksi dan yang kedua non-infeksi. Pada yang infeksi ini bisa terjadi karena virus, bakteri, dan juga karena parasit. Yang paling banyak adalah karena virus, dan virus yang paling sering yang menyebabkan bayi dan anak-anak diare adalah rotavirus. Kurang lebih antara 60-70% dari kasus karena infeksi virus. Sedangkan kasus karena non-infeksi bisa kena malabsorpsi. Misalnya nih, salah makan atau makan yang tidak cocok, atau juga faktor konstitusional, yaitu karena mungkin kelainan usus. Misalnya pada kasus gizi buruk. Jadi yang paling sering adalah infeksi rotavirus. Kita akan bahas tentang infeksi rotavirus ini. Ternyata menurut data yang dikeluarkan oleh WHO, itu lebih dari 500.000 angka kematian per tahun. Terutama 80% kejadiannya adalah di negara-negara berkembang. Nah, hal ini ditengarai karena tingkat higienitas dan kebersihannya yang belum baik maupun sumber air minum yang belum higienis. Walaupun demikian, ternyata di negara maju juga cukup tinggi angka kejadiannya, walaupun tidak setinggi di negara-negara berkembang. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia itu ada satu publish yang mengatakan bahwa dari kasus diare yang dirawat inap, ternyata 60% penyebabnya adalah rotavirus, dan diare yang dirawat jalan itu 40% diarenya karena infeksi rotavirus. Ada juga satu literatur yang mengatakan bahwa anak itu sampai usia 5 tahun minimal 1 kali mengalami diare karena rotavirus. Bagaimana sih ciri-ciri bayi atau anak yang mengalami infeksi atau diare karena infeksi rotavirus? Tentunya sama. Yang pertama adalah diare. Diare itu tadi perubahan frekuensi dan juga konsistensi dari feses. Yang kedua, muntah, demam, kram perut, misalnya anak jadi rewel, susah tidur, dan sering menangis. Dan yang terakhir yang paling sering adalah iritasi anus. Dan ingat, gejala ini paling sering terjadi selama 1 minggu. Jadi orang tua tidak usah bingung misalnya anak itu diarenya sampai 7 hari atau 1 minggu. Jangan-jangan kemungkinan infeksi rotavirus. Bagaimana
angka kejadian pada bayi. Biasanya pada bayi ini mulai terkena yang namanya infeksi rotavirus itu sejak usia bayi di atas atau mulai 3 bulan. Kenapa demikian? Karena bayi itu masih punya antibodi dalam kandungan yang didapatkan dari ibunya, antibodi maternal yang transplasental. Nah, setelah usianya 3 bulan, bayi itu lebih sering dia itu memasukkan apa yang dia pegang ke dalam mulutnya atau dinamakan dengan fase oral. Di samping itu juga antibodinya sudah mulai menurun, maka bayi yang di atas usia 3 bulan lebih cenderung mulai terinfeksi virus rota ini. Nah, ternyata ada penelitian mengatakan bahwa bayi yang ASI eksklusif selama 6 bulan itu 2 kali lebih kebal terhadap kemungkinan terinfeksi virus rota ini. Jadi, saya tekankan pada para ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya, tetaplah menyusui secara eksklusif karena ini menjadi proteksi bagi putra-putri Anda terhadap kemungkinan infeksi virus rota ini. Angka kejadian infeksi ini akan meningkat semakin bertambahnya usia si bayi, tapi biasanya angkanya puncaknya antara usia 1 sampai 2 tahun. Kenapa pada ASI itu bisa menjadi faktor protektif pada kejadian infeksi rotavirus? Ternyata adanya lactaderin pada ASI yang diketahui berperan untuk mengganggu atau menghambat proses replikasi atau bertambahnya dari virus rota ini. Jadi ini merupakan dasar kita salah satunya memberikan ASI pada bayi kita. Pengobatan, oke, kita ke dokter. Nah, bagaimana cara kita mencegah putra-putri kita supaya tidak terinfeksi virus rota yang bisa bikin anak diare? Yang pertama adalah sanitasi dan kebersihan. Kenapa demikian? Karena penularan dari virus ini dominan dari fekal oral, ya, dari fesesnya atau kotoran-kotoran yang menempel pada benda-benda di sekitarnya. Jadi penyakit infeksi rotavirus ini sangat menular. Bahkan kalau misalnya si bayinya terinfeksi, dia diare, bisa jadi pengasuhnya juga terkena diare karena terkena dari kontaminan dari feses si bayi tadi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah pemberian imunisasi, yaitu imunisasi yang mengandung virus rota atau rotavirus ini. Nah, mulai kapan diberikan? Sejak usia 2 bulan. Untuk informasi tentang imunisasi ini, silakan diskusikan dengan dokter anak Anda. Nah, begitu Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang apa sih penyebab dari diare pada bayi dan anak kita. Cegahlah diare dengan 2 hal, jaga kebersihan maupun imunisasi. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah!